Golkar kalahkan PKB di Dapil Tuban Bojonegoro. Haini raih 173.000 suara. Seorang wanita kepergok meminta sumbangan fiktif untuk yayasan di Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Meski sempat diwarnai protes hingga molor dari jadwal, proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten berhasil diselesaikan oleh KPU Bojonegoro. Selanjutnya, KPU setempat akan menyerahkan dokumen rekap tersebut ke KPU Provinsi. Setelah memperpanjang proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum 2024 hingga 4 hari, KPU Kabupaten Bojonegoro Jumat sore akhirnya menyelesaikan tahapan rekap secara keseluruhan hingga finalisasi data. Tak hanya itu, dalam tahapan rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten, baik KPU, Bawaslu, saksi partai politik telah mencocokkan data baik dari C plano dengan C hasil di masing-masing TPS yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Meskipun sempat diwarnai protes baik dari saksi partai politik maupun saksi presiden, namun proses tahapan finalisasi berjalan dengan lancar. Seluruh saksi baik saksi partai, Bawaslu maupun saksi presiden menyepakati serta menandatangani hasil finalisasi hasil pemilu di tingkat kabupaten. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro Fatkur Rohman mengatakan, jika sudah dilakukan penandatanganan dan hasil review atau finalisasi data perolehan suara, selanjutnya KPU Bojonegoro akan menyerahkan data kepada KPU Provinsi. Rohman menambahkan, jika seluruh saksi partai politik maupun Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menyetujui hasil rekapan yang berlangsung selama 4 hari tersebut. Agenda pada sore ini adalah penandatangan hasil review atau finalisasi data untuk perolehan suara dari partai politik, calon presiden, terus DPD. Jadi tadi alhamdulillah sudah kita lalui tahapan rekap kabupaten dan selanjutnya KPU akan menyerahkan dokumen ini ke tingkatan provinsi, KPU Jatim. Untuk hasil ini Pak, apakah sudah semuanya disetujui baik dari partai politik, saksi maupun Bawaslu? Alhamdulillah di partai politik setuju, ya. Setuju dengan hasil yang kita rekapkan mulai tanggal 26 sampai tanggal 1 ini. Dari hasil rekap tersebut, PKB diperkirakan mendominasi perolehan kursi DPRD Kabupaten dengan 13 kursi. Sementara posisi kedua ditempati Gerindra dengan 8 kursi, sedangkan peringkat ketiga diduduki PDIP dengan 6 kursi. Sementara peringkat keempat diperebutkan Golkar dan Demokrat yang diprediksi sama-sama meraih 5 kursi. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di Dapil Jatim 9 Tuban Bojonegoro telah selesai dilakukan oleh KPU setempat. Partai Golkar berhasil mengalahkan Partai Kebangkitan Bangsa yang pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu mendominasi perolehan kursi. Bahkan salah satu caleg Golkar, Haini Relawati, berhasil mendapatkan suara tertinggi dengan raihan 173.444 suara. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di Dapil Jatim 9 Tuban Bojonegoro telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Berdasarkan hasil yang telah ditandatangani oleh pihak KPU dan partai politik, Partai Golkar berhasil meruntuhkan dominasi Partai Kebangkitan Bangsa yang pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu mendominasi perolehan kursi di Dapil Jatim 9. Pada pemilu 2024 ini, Partai Golkar menduduki peringkat 1 dengan raihan 377.188 suara. Posisi kedua ditempati PKB dengan 376.858 suara,
Selanjutnya Partai Gerindra 152.430 suara dan terakhir PDI Perjuangan 151.805 suara. Dari jumlah tersebut, Golkar mendapatkan jatah 2 kursi untuk Haini Relawati, Rini Widyastuti, dan Eko Wahyudi. PKB juga mendapat 2 kursi untuk Ana Muawana dan Ratna Juwitasari. Sementara Gerindra mendapat 1 kursi untuk Wihadi Wiyanto dan PDIP juga mendapat 1 kursi untuk Abidin Fikri. Dari para caleg yang bertarung, mantan Bupati Tuban 2 periode Haini Relawati mendapat suara tertinggi dengan raihan 173.444 suara. Sementara mantan Bupati Bojonegoro Ana Muawana menempati posisi kedua dengan raihan 142.636 suara. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh pengusaha muda yang berangkat dari Partai Golkar, Eko Wahyudi dengan raihan 119.381 suara. Sementara itu untuk DPRD Provinsi, PKB menempati peringkat pertama dengan 368.040 suara, Golkar di posisi kedua dengan 286.702 suara, Gerindra di posisi ketiga dengan raihan 179.699 suara, disusul Partai Demokrat dengan 132.757 suara, dan terakhir PDIP dengan 109.825 suara. Dari hasil suara tersebut, PKB mengantarkan 2 kursi untuk Fauzan Fuadi dan Muhammad Mukni. Golkar juga mendapat 2 kursi untuk Aulia Hani Mustikasari dan Freddy Purnomo, sementara Gerindra 1 kursi untuk Budiono, Partai Demokrat meloloskan Sri Wahyuni, dan terakhir PDIP mendapat 1 kursi untuk Oni Setiawan. Suara tertinggi DPRD Provinsi Dapil Tuban Bojonegoro diduduki oleh Aulia Hani, anak dari DPR RI Haini Relawati, sekaligus kakak dari Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski tersebut, mendapatkan 182.550 suara. Sementara posisi kedua ditempati Fauzan Fuadi dengan 120.873 suara, dan posisi ketiga ditempati Muhammad Mukni dengan raihan 81.449 suara. Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten ini selanjutnya akan direkap di tingkat provinsi dan pusat. Sementara itu, jika ada pihak-pihak yang belum bisa menerima hasil rekapitulasi ini, bisa melayangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu Kabupaten Tuban. Partai nomor urut 4 tersebut menang telak di seluruh dapil, serta diperkirakan mendapat 20 kursi DPRD Kabupaten. Sementara sang rival, Partai Kebangkitan Bangsa yang selama 10 tahun duduk sebagai pemenang, harus puas turun ke posisi kedua dengan perkiraan raihan 11 kursi. KPU Kabupaten Tuban telah tuntas melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten. Hasil rekap yang berlangsung selama 2 hari tersebut telah disepakati oleh KPU, Bawaslu, dan para saksi dari partai politik, DPD, dan juga saksi dari calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya untuk pemilu DPRD Kabupaten, Partai Golkar menang telak di seluruh daerah pemilihan di Tuban. Sementara posisi kedua ditempati Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang pada 2 pemilu sebelumnya selalu keluar sebagai pemenang. Berdasarkan hasil rekap D hasil kabupaten, Partai Golkar mendapat 20 kursi DPRD Kabupaten dan dipastikan mendapat jatah ketua. Sementara PKB mendapatkan 11 kursi dan mendapat jatah wakil ketua. Sementara sisanya berturut-turut PDIP 5 kursi, Partai Gerindra 4 kursi, Partai Nasdem 4 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, P3 2 kursi, dan terakhir PAN 1 kursi. Jumlah kursi yang didapatkan Partai Golkar pada pemilu 2024 ini meningkat lebih dari 100% dibandingkan dengan pemilu 2019. Pasalnya pada pemilu 2019 lalu, partai dengan lambang pohon beringin tersebut hanya mendapatkan 9 kursi. Sementara PKB mengalami penurunan 5 kursi lantaran pada pemilu 2019 lalu mendapat jatah 16 kursi. Ketua KPU Tuban Fatkul Iksan mengatakan
Rekapitulasi tingkat kabupaten di Tuban secara keseluruhan berjalan lancar. Hanya saja ada beberapa revisi administrasi di sejumlah kecamatan terkait data pemilih. Jadi tidak ada kendala, cuma ada beberapa revisi di beberapa kecamatan itu terkait dengan administrasi data pemilih. Kalau terkait perolehan, nggak ada. Sementara itu, jika ada pihak-pihak yang belum bisa menerima rekapitulasi ini, bisa melayangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, seorang wanita kepergok meminta sumbangan fiktif untuk sebuah yayasan di Kabupaten Tuban. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang wanita meminta-minta sumbangan untuk sebuah yayasan di Kabupaten Tuban. Apesnya, wanita asal luar kota tersebut tertangkap basah oleh pemilik yayasan yang dijadikan tameng untuk meminta sumbangan fiktif tersebut. Tuh, dapat banyak lo kamu ya. Apa? Kamu dapat banyak lo ya. Loh, ini atas nama pemalsuan Rodotul Ulum Margorejo Kerek. Ini kita itu nggak pernah minta-minta. Ini pemalsuan, ini kita nggak pernah nyuruh orang minta-minta di jalan. Ini asal kita Pak ini. Loh, ini dapat banyak lo kamu lo ya. Loh, ini dapatnya lo. Seorang wanita bernama Ayu Wulandari asal Jakarta tertangkap tangan melakukan penipuan dengan dalih meminta sumbangan untuk yayasan pondok pesantren di lampu merah Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jumat siang. Wanita 33 tahun ini meminta sumbangan Yayasan Raudatul Ulum, Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Tuban. Mendapati laporan adanya pencatutan nama yayasannya, Imam Abidin langsung bergegas ke lokasi. Di tempat kejadian, ia mendapati wanita tersebut mendapat banyak uang dari hasil sumbangan fiktif tersebut. Selanjutnya, Imam Abidin langsung memvideokan dan memfoto wanita tersebut bersama kotak amal, uang hasil meminta-minta beserta KTP wanita tersebut. Pengurus Yayasan Raudatul Ulum Tuban, Imam Abidin menjelaskan pihaknya tidak mengenal wanita tersebut dan tidak pernah menyuruh orang maupun santrinya untuk meminta sumbangan di jalan-jalan. Kejadian tersebut ia ketahui setelah mendapat laporan dari salah satu warga yang curiga. Wanita yang meminta sumbangan fiktif tersebut lantas diberikan peringatan keras. Bahkan jika kejadian serupa terulang, pihak yayasan tak segan-segan melapor kepada pihak berwajib. Dari pihak kami tidak mengutus atau tidak memberikan tugas untuk melaksanakan permohonan sumbangan tersebut. Apakah dari pihak pondok sendiri mengenali orang yang minta itu, Pak? Tidak mengenali. Berarti tidak bukan mengenali. Santri di sini ya? Bukan. Terus kemarin kan waktu saya cek juga kan KTP-nya kan KTP Jakarta gitu. Jadi saya khawatir kok KTP-nya KTP Jakarta bukan KTP Margorejo sendiri kan gitu. Pak, berarti proses pembangunan pondok sini sendiri berarti bersumber dari dana wali santri, iuran wali santri dan juga para donatur dan juga swadaya masyarakat Margorejo. Jadi tidak pernah meminta sumbangan di ini, Pak ya? Tidak. Seandainya ada yang ingin memberikan bantuan itu kan mungkin dari teman-teman saya, mungkin dari teman-teman ustadz-ustadzah yang lain langsung melalui transfer ke rekening yayasan. Pak, dengan adanya hal seperti ini apakah sudah dilaporkan atau belum? Untuk sementara kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa. Setelah sempat diminta, uang hasil mengemis sebesar ratusan ribu rupiah yang dihasilkan wanita tersebut kemudian dikembalikan kepada pelaku.
Pihak yayasan berharap kejadian mengemis dengan mencatut nama yayasan tersebut tidak terulang kembali. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, KPU Ngawi memberikan santunan kepada 5 ahli waris anggota PPS, KPPS, dan Linmas yang meninggal dunia saat menjalankan tugas pada pemilu 2024. Santunan dan biaya pemakaman yang diberikan itu sebesar 46 juta rupiah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi memberikan santunan kepada 5 ahli waris penyelenggara pemilu 2024 yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Pemberian santunan itu diberikan di sela-sela rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil perhitungan suara pada pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Ngawi. Ketua KPU Ngawi, Prima Aikwina Sulistianti, menjelaskan pihak ahli waris mendapatkan uang dengan total senilai 46 juta yang terdiri dari uang santunan sebesar 36 juta rupiah dan 10 juta untuk biaya pemakaman dengan tujuan untuk meringankan pihak keluarga. Menurutnya, kelima penyelenggara pemilu yang meninggal dunia akibat berbagai penyebab, mulai dari kelelahan karena jadwal pemilu yang padat, sakit, dan kecelakaan. Sehingga selama petugas ad hoc itu telah menerima SK dan dalam masa tugasnya, maka tetap diberikan santunan. Yang sudah kami sampaikan kemarin, PPS, jadi ini tidak hanya yang pada hari H, jadi sepanjang beliau sudah menerima SK dalam masa tugasnya dan memang itu karena sedang menjalankan tugas, maka kami berikan santunan. Ada 5 orang, 1 anggota PPS, 2 Linmas dan 1 anggota KPPS. Santunannya 36 juta ditambah 10 juta untuk biaya pemakaman, bantuan biaya pemakaman. Macam-macam ya, jadi kalau yang PPS itu karena beliau kelelahan memang pada saat itu beban kerja PPS lagi tinggi-tingginya, dia harus memberikan sosialisasi, kemudian dalam rangka rekrut KPPS, nah itu kemungkinan jadi informasinya beliau stroke, darah tinggi, stroke kan, jadi sampai meninggal. Sampai meninggal itu yang KPPS. Kalau yang PPS, yang KPPS itu juga pingsan pada hari H sampai meninggalnya, tidak sadar lagi. Kelima anggota PPS, KPPS, dan Linmas yang meninggal dunia tersebut bernama Permadi, warga desa Tepas, Kecamatan Geneng, Sigit Yulianto, warga desa Geneng, Kecamatan Geneng, Suwardi, warga desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Suwato, warga desa Gerih, Kecamatan Gerih, dan Mujiono, warga desa Cepoko, Kecamatan Ngrambi. Mereka meninggal sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 di masa tahapan pemilu hingga rekapitulasi perhitungan suara. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. As roda patah, truk syarat muatan permen terguling di Bojonegoro. Informasinya kami hadirkan usai jeda pariwara. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah truk syarat muatan permen terguling di perempatan Jalan Raja Kusi, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat pagi. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat truk tiba-tiba mengalami patah pada as roda. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan tunggal ini terjadi di perempatan Jalan Raja Kusi, Kabupaten Bojonegoro pada Jumat pagi. Sebuah truk bernopol AE 8732RO terguling hingga menutupi separuh badan jalan dan menyebabkan kemacetan panjang dari arah Surabaya maupun arah Cepu. Kecelakaan ini membuat sisi truk ringsek dan roda belakang truk lepas dari kendaraan.
Tak hanya itu, tumpahan oli juga berceceran di jalan serta muatan truk yang berisikan ribuan kardus permen tumpah. Sopir truk Amir mengatakan kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikannya berjalan dari arah Bekasi hendak menuju ke Surabaya. Sesampainya di perempatan lampu merah Jalan Rajegwesi Bojonegoro, truk mengalami guncangan akibat jalan bergelombang sehingga menyebabkan as roda belakang patah. Kondisi ini membuat truk kemudian oleng dan terguling menutupi separuh jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sementara sopir truk hanya mengalami luka ringan. Mas, dijelaskan untuk kronologinya bagaimana ya? Ini saya dari Bekasi mau nganter permen ke arah Surabaya, daerah Kenjeran. Nah, kebetulan tadi lampu merah kan, pas saya sudah ngerem, ternyata lampu ini langsung hijau. Saya jalan pelan-pelan, tiba-tiba langsung putus. Suara bunyi kayak ledakan, langsung miring jatuh. Asnya putus Mas ya? Iya, asnya putus. Ternyata saya pikir rodanya yang pecah, ternyata asnya yang putus. Ini jelaskan jalannya bergelombang atau bagaimana Mas? Jalannya gelombang sih, memang apa ya? Terlalu miring, terlalu dalam kan. Aspalnya terlalu dalam, jadi gimana ya? Kayak ban neken, tentunya balik lagi. Sementara itu, Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Bojonegoro Ibda Septian mengatakan akibat kecelakaan tersebut jalan dari arah Semarang menuju Surabaya ataupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang. Untuk mengurai kemacetan, petugas melakukan kontraflow sehingga penumpukan kendaraan bisa terurai. Ini kemungkinan truknya mengalami patah as, sehingga terbalik dan yang satu ini sudah evakuasi, tapi sempat terhambat sebentar. Alhamdulillah sudah kita evakuasi dan segera mungkin kita rekayasa lalu lintas untuk pelajaran lalu lintas ke arah baik Surabaya maupun arah Bekasi. Terima kasih. Berarti kontraflow ya sementara ini? Kita kontraflow, sebagian kita latihan Panglima Polim untuk alternatifnya. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bojonegoro yang tiba di lokasi langsung mendatangkan mobil derek untuk mengevakuasi truk. Arus lalu lintas kembali normal setelah truk beserta muatannya berhasil dievakuasi oleh petugas. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, sebuah truk box syarat muatan terguling usai mengalami kecelakaan tunggal yang terjadi di jalur Ring Road Timur Ngawi. Kecelakaan diduga akibat sopir yang mengantuk hingga kendaraan pun hilang kendali. Sebuah truk box muatan frozen food terguling di jalur Ring Road Kabupaten Ngawi, Jumat. Kondisi truk yang melintang di jalan membuat polisi harus memberlakukan sistem buka tutup agar tidak terjadi kemacetan. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Ibda Yudi Yulianto menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk box Nopol AG 8753 AM yang dikemudikan oleh Agus Bindra Wahyudi, 33 tahun, warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, melaju dari arah timur menuju ke barat. Diduga sopir dalam keadaan mengantuk dan dengan kecepatan cukup tinggi. Di lokasi jalan yang berbelok, diduga sopir tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya hingga membanting kemudi dan terguling. Akibat kejadian itu, sopir mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan sementara sopir mengantuk. Truk box dari arah timur menuju ke barat dan tidak bisa menguasai laju kendaraan, akhirnya terguling di TKP. Ada korban dan? Korban driver luka ringan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan di sini memang sering kecelakaan dan? Ya, karena para driver tidak bisa menguasai laju kendaraan karena ada tikungan tajam. Kasus kecelakaan tunggal tersebut telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Truk box naas selanjutnya dievakuasi ke pos Laka Lantas terdekat. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, petugas BPBD Kabupaten Tuban membuat panik para siswa sekolah dasar yang sedang mengikuti pelatihan simulasi penanganan bencana. Pasalnya sebuah tabung gas LPG yang dipegang petugas terbakar dan terlempar di dekat para siswa SD. Video tersebut viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kepanikan melanda kegiatan simulasi penanganan dini kebencanaan yang digelar di kantor BPBD Kabupaten Tuban. Sejumlah siswa sekolah dasar yang bersama para guru yang menjadi peserta berhamburan dan panik lantaran tabung gas LPG yang dipegang salah satu petugas terbakar. Video yang direkam oleh salah satu guru ini viral dan menjadi perbincangan hangat di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Oleh petugas, tabung gas yang terbakar dilempar ke tempat terbuka agar tidak membahayakan banyak orang. Beruntung,
Petugas BPBD tersebut segera mengambil apar dan langsung memadamkan api yang terus menyembur dari LPG 3 kg tersebut. Kejadian tersebut terjadi saat kantor BPBD Tuban menerima kunjungan dari salah satu sekolah dasar pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Kalaksa BPBD Tuban, Sudarmaji mengatakan, kejadian tersebut terjadi saat salah satu petugas BPBD Tuban usai memberi materi pokok penanggulangan bencana seperti cara menangani adanya gempa, banjir, serta tata cara penggunaan alat yang ada di BPBD Tuban. Karena banyak wali murid yang hadir, petugas juga mengajarkan cara menangani jika ada tabung gas bocor. Sejumlah wali murid dan guru mencoba memadamkan tabung gas melalui regulator. Namun saat tabung dibawa petugas terjadi kebocoran pada leher tabung gas sehingga menyambar ke bawah. Karena banyak siswa akhirnya tabung gas dibawa ke tempat aman lalu dipadamkan menggunakan apar. Tak ada korban luka baik petugas maupun siswa, karena seluruh petugas yang terlibat juga sudah memiliki sertifikat pemadam kebakaran. Nah, ketika pada peragaan itu, pas nama regulatornya ditutup, ternyata masih ada kebocoran di di tabung gas yang dipegang oleh teman petugas ini. Akhirnya api menyambar ke bawah dan akhirnya terjadi api yang agak besar. Nah, ya sebenarnya sekaligus disampaikan, kalau seperti ini pun jangan panik, tapi harus kemudian dicarikan solusinya, segera cari apar. Nah, karena di depan dia ada beberapa anak-anak yang duduk, ya jaraknya sudah jauh, tidak dekat. Ya akhirnya dia melempar tabung itu ke tempat yang paling aman, karena si petugas ini sebetulnya dulu juga petugas damkar, jadi punya sertifikasi damkar. Kenapa? Karena dulu kan damkar itu gabung di sini. Semua petugas saya di sini itu semuanya punya sertifikasi pemadam kebakaran. Pasca video viral tersebut beredar luas, pengunggah video tersebut juga sudah meminta maaf kepada BPBD Tuban, serta mengupload video kegiatan tersebut secara utuh. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.